Nah, untuk kali ini judul bukunya adalah Dongeng Mini Cerita Klasik. Bukunya mini ya. Bukunya kecil kan? Kecil, tapi ternyata di sini banyak sekali judul ceritanya. Nah, salah satu yang akan saya ceritakan hari ini berjudul Itik Buruk Rupa. Teman-teman tahu suara itik kayak gimana? Wah, wah, wah. Terus kali-kali Nah, ini ada ininya, induk itik dan anak-anak itiknya. Coba lihat teman-teman, sama tidak ya? Sama tidak anak-anak itiknya ya? Iya, salah satu dari mereka itu berbeda. Mereka sedang berjalan beriringan. Wah, 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 wah. Tapi salah satu dari anak itik itu bilang, "Hei, itu jelek. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengikuti kami?" Kata salah satu anak itik kepada itik buruk rupa yang gak punya warna. Ternyata salah satu dari itik itu merasa malu memiliki saudara yang berbeda dengan mereka. Wajahmu mirip siapa sih? Jelek sekali. Pergi dari sini. Dan jangan terus kembali lagi. Dia diusir dari ininya. Akhirnya itik buruk rupa itu pun pergi meninggalkan saudara-saudara dan induknya. Lalu di perjalanan dia berkata, "Mama, aku begitu jelek." Dia sambil menangis. Itik buruk rupa itu pun merasa sangat sedih. Ketika dia sedang menangis sendirian, tiba-tiba terdengar suara dor, dor, dor. Ada siapa ya? Ada seorang pemburu. Suara senapan terdengar agak jauh. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemburu itu. Dia menghampiri itik buruk rupa. "Kasihan sekali kamu, itik. Apakah kamu tersesat? Kalau begitu, ikut aku saja ya ke rumah," kata si pemburu. Akhirnya dia pun ikut ke rumah pemburu. Tapi sepertinya itik itu tidak nyaman tinggal di rumah pemburu, karena di sana ada seekor kucing, ada seekor ada lubuk juga, dan ternyata mereka juga mengganggu itik buruk rupa. Dia salah satu dari dia bilang, siapa yang bilang itu? Sekarang ayam. "Hei, itik buruk rupa, kamu bisa berbohong tidak?" Terus itik rupa terdiam karena dia tidak bisa berbohong. Datang lagi si kucing. Kata si kucing, hei, itik buruk rupa, kamu bisa menangkap tikus tidak? Terus itik buruk rupa bilang, tidak. Itu dia lagi. Tiba-tiba datang lagi seekor apa coba? Si anjing itu menakuti itik buruk rupa. "Hei, itik buruk rupa, kamu bisa berburu tidak?" Karena dia merasa tidak bisa, dia pun merasa terpuruk dan merasa tidak berguna. Akhirnya si itik buruk rupa itu pun meninggalkan rumah sang pemburu. Setelah itu dia berjalan sangat jauh. "Ya Tuhan, mengapa aku begitu jelek?" Itik buruk rupa merasa sedih. Ucapannya
Ucapan titik buruk rupa itu sangat lemas, dan dia juga berjalan dengan lemas karena tidak mendapatkan makanan. Dia pun memandang ke atas langit, dan di atas langit terlihat sekumpulan apa ini? Angsa yang sangat cantik. Bulunya berwarna putih, sayapnya terbentang lebar. Dia pun memandang langit dan melihat sekumpulan angsa cantik itu yang sedang terbang. Andai saja aku bisa terbang seperti mereka. Betapa bahagianya aku bisa melihat ke bawah dengan luas. Kasih Itik buruk rupa. Akhirnya musim dingin pun tiba. Anak Itik itu pun sangat kedinginan dan kelaparan. Akhirnya dia pingsan di luar sendirian. Kondisi badan sang Itik menjadi sangat lemah. Akhirnya dia ditemukan oleh seorang wanita dan membawa dia ke rumahnya. Digendong, diusap-usap, disayang-sayang, dimandikan. Setelah itu disimpan di kandang. Tapi tiba-tiba di rumah itu dia juga dikagetkan oleh seorang anak kecil. Dia dipukul-pukul sama bocil. Kepalanya ditukul. Dia merasa kesakitan dan kaget. Aduh, sakit. Karena dia tidak merasa nyaman, akhirnya dia pun kabur dari rumah perempuan tersebut. Kemana lagi ya dia akan pergi ya? Dia berjalan sangat jauh lagi. Ya Tuhan, mengapa aku sangat jelek? Dan mengapa semua orang tidak menyukaiku? Padahal aku tidak berbuat salah kepada mereka. Lalu, setelah beberapa lama, musim semi pun tiba. Anak Itik itu tidak sengaja datang ke sebuah danau yang sangat indah. Teman-teman tahu danau seperti apa? Seperti kolam yang sangat besar. Kolamnya besar. Tapi dia mendengar sebuah suara. Suaranya seperti ini. Hai teman, kamu dari mana? Panggil si hewan itu menghampiri Itik buruk rupa. Siapa? Aku, kata si Itik buruk rupa. Akhirnya dia pun melihat ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Dia melihat bayangan tubuhnya yang sekarang sudah berubah menjadi seekor angsa yang sangat cantik, memiliki bulu yang putih, lembut, dan sayap yang lebar. Wah, betapa cantiknya diriku. Hai teman-teman, boleh aku ikut bergabung dengan kalian? Kata si Itik buruk rupa yang sekarang sudah menjadi cantik. Mereka pun mengizinkan Itik buruk rupa untuk bergabung, dan akhirnya mereka terbang bersama. Gimana terbangnya? Wih, terbang ke atas ya. Itu ceritanya teman-teman tentang Itik buruk rupa yang bersahabat. Teman-teman, sekian dari Kak Eka dengan judul cerita Itik buruk rupa. Jangan lupa sebelum teman-teman menutup handphonenya, kita like, share, komen, and subscribe. Sampai bertemu di episode channel berikutnya. TK